Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid As-Salihin, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridhai kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan di malam hari yang penuh dengan keberkahan ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan yang besar. Kenikmatan bisa berjumpa dengan bulan suci yang mulia ini. Dan kenikmatan bisa menjalankan ketaatan serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui, ma'asyiral muslimin wal muslimat, bahwa sejatinya seseorang tidak akan pernah bisa menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah kecuali jika Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk dirinya. Sehingga ketika seseorang bisa melakukan ibadah, itu bukan karena dirinya yang bisa dan mampu, tapi itu karena kenikmatan yang Allah berikan, yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk dirinya bisa menjalankan ibadah dan ketaatan. Oleh karena itu, kaum muslimin, hendaknya kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala selalu limpahkan kepada kita. Dan sesungguhnya ketika kita bersyukur kepada Allah, sejatinya kita sedang menguntungkan diri kita sendiri. Karena ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berjanji, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur, maka aku pasti, kata Allah, akan tambahkan lagi kenikmatan-kenikmatanku. Mudah-mudahan dengan kita bersyukurnya kepada Allah, Allah semakin tambahkan lagi kenikmatannya untuk kita. Semakin Allah mudahkan kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah di bulan yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, semoga Allah merahmati dan meridhai kita semua. Dan marilah kita juga memperbanyak bacaan salawat kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kabar gembira. Dalam hadis beliau bersabda yang artinya bahwa orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dialah orang yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat Allah dan salamnya selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia untuk mengikuti jejak sunnahnya hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, semoga Allah meridhai kita semua. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Dan di antara keberkahan serta kebaikan yang akan dirasakan oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan adalah bulan Ramadan dengan puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya akan membentuk akhlak mulia pada diri seseorang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jika kita mau merenungi
dan menghayati, maka kita akan mendapati ada 3 pelajaran yang bisa kita petik dari ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan suci Ramadan. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwasanya berpuasa dan ibadah-ibadah di bulan Ramadan mengajarkan kepada kita untuk konsisten dan berkomitmen dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari ataupun tidak, bulan yang mulia ini memperbaiki siklus kebiasaan seseorang dalam sehari-hari. Kalau di luar bulan Ramadan, biasanya seseorang makan di waktu pagi, di waktu siang, di waktu malam, kemudian di malam hari dia beristirahat. Tapi di bulan yang mulia ini, siklus tersebut berubah. Seseorang berpuasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, kemudian di malam harinya ia menghidupkan malam dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Ini merubah kebiasaan seseorang. Dan ini melatih kita bukan hanya untuk bisa mengerjakan ketaatan, tapi konsisten dalam ketaatan tersebut. Karena kita berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan. Kita dilatih untuk salat tarawih selama 1 bulan. Itu mengajarkan kepada kita agar kita bisa konsisten. Dan ma'asyiral muslimin, Nabi SAW memotivasi kita agar bisa terus dalam ketaatan kepada Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan dengan konsisten, terus menerus, walaupun amalan tersebut adalah amalan yang kecil dan sedikit. Dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengabarkan tentang pentingnya untuk konsisten dalam ketaatan. Beliau rahimahullah mengatakan bahwasannya seseorang akan meninggal dunia persis sesuai dengan keadaan yang biasa dia lakukan. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk terbiasa dalam ketaatan, sehingga Allah wafatkan kita dalam keadaan yang Allah ridhoi. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat, pelajaran yang bisa kita petik dari berpuasa di bulan suci Ramadan adalah berpuasa mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kejujuran. Karena ibadah yang mulia ini, ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Kalau kita tanya kepada diri kita, siapa yang tahu apakah kita mengerjakan puasa atau tidak? Siapa yang tahu? Apakah ada orang lain tahu? Jawabannya yang tahu hanyalah Allah dan diri kita sendiri, apakah kita mengerjakan puasa atau tidak. Dan ini membutuhkan yang namanya kejujuran. Nabi SAW mendidik kita untuk selalu bersikap jujur. Nabi SAW bersabda, hendaklah kalian jujur, karena jujur akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya seorang ulama mengatakan as-sidqu manjat, yang artinya kejujuran adalah jalan keselamatan. Ma'asyiral muslimin, dan kejujuran itu adalah hal penting yang harus kita jaga selama kita berpuasa.
Karena Nabi SAW memberikan peringatan keras. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Man lam yada qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang puasa, kata Nabi SAW, tapi tetap berdusta, siapa yang berpuasa tapi tidak jujur, maka Allah nggak butuh dengan puasanya. Al-Imam Ibnul Arabi rahimahullah menjelaskan apa maksud Allah nggak butuh dengan puasanya. Kata beliau rahimahullah, maksud dari keterangan Nabi Allah nggak butuh dengan puasanya adalah bahwa puasa yang dia lakukan tidak mendapatkan nilai pahala di sisi Allah. Kelak di hari kiamat, Allah tidak akan meletakkan puasanya di timbangan amal kesalehan. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda yang artinya, berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia cuma mendapatkan rasa lapar dan rasa haus, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran ketiga yang terakhir, bahwasanya puasa mengajarkan kepada kita tentang kesabaran. Kesabaran itu sangat penting, ma'asyiral muslimin. Karena dengan kesabaran seseorang akan bisa konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak sabaran akan cepat bosan, cepat lelah, dan berhenti dari mengerjakan kebaikan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan kepada kita untuk beriman dan beramal saleh, Allah perintahkan kita untuk bersabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Asr. Allah perintahkan kita untuk beriman. Allah perintahkan kita untuk beramal saleh. Dan setelah itu Allah perintahkan kita untuk bersabar. Dan pelajaran bersabar paling penting, pelajaran bersabar paling penting yang bisa kita petik dari ibadah puasa adalah hendaknya seseorang ketika bersabar, dia jangan pasrah, jangan menyerah, tapi hendaklah ketika seseorang bersabar tetap optimis dan yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana optimis dan yakinnya orang berpuasa bahwasanya adzan maghrib pasti datang. Ma'asyiral muslimin, orang yang bersabar itu istimewa. Orang yang bersabar itu istimewa. Karena orang yang bersabar akan mendapatkan pahala tidak ternilai, tidak terbatas hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selama orang bersabar, maka selama itu pula lah angka, nilai, dan argo pahalanya terus berjalan. Argo pahalanya akan terus terhitung. Selama dia bersabar, maka argo pahalanya terus terhitung. Maka sungguh beruntung orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk bersabar. Dan semua ini, ma'asyiral muslimin, akhlak yang mulia ini, komitmen dalam ketaatan,
kejujuran dalam tindakan, dan bersabar. Tujuan dari semua ini yang paling mulia adalah agar semua ini bisa tetap kita laksanakan selepas bulan suci Ramadan. Tujuan yang paling utama agar semua kebaikan ini bukan hanya kita kerjakan di bulan Ramadan, tapi bisa terus kita laksanakan sekalipun bulan Ramadan telah selesai. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk senantiasa menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Memudahkan kita untuk senantiasa menjadi hamba-hambanya yang istiqamah dalam ketaatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita semua menjadi hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari siksaan api neraka di malam-malam bulan suci Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita semua termasuk di antara hamba-hambanya yang husnul khotimah. Ini mungkin yang bisa kita dengarkan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang penuh dengan keberkahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya pribadi, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.